Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya ya. Untuk usaha dan energi, itu KD 3.9, itu kita part satunya ini untuk video ini adalah tentang usaha. Oke, dilambangkan dengan W. Sebelumnya kita lihat dulu quotes ini. Post yourself because no one else is going to do it for you. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, jadi kita yang harus maksa diri kita sendiri. Nggak bakalan ada orang lain yang bakalan bantu kamu. Nggak bakalan ada orang lain yang bakalan nolong kamu kecuali diri kamu sendiri. Kalau kamu mau paham materi ini atau mau melakukan apapun, do it yourself because no one is going to do it for you. Nggak ada bakalan orang yang bakalan lakuin itu buat kamu. Oke? Nah, kalau mau paham, belajar sendiri. Kalau nggak paham, cari jalannya sendiri. Oke? Lah, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah sekarang kita akan mempelajari tentang usaha. Yang akan kita pelajari pertama itu tentang konsep usaha. Dan kemudian tentang akan ada contoh soal di dalamnya. Setelah itu, seperti biasa, kita akan bahas di jam pembelajaran kita tentang job sheet yang akan kita bagikan setelah video ini kita nonton. Oke? Selanjutnya, kita perhatikan ini gambar pertama. Nah, ada seseorang yang mendorong mobil yang mogok. Kemudian kita lihat gambar kedua, ada seorang laki-laki yang menggunakan sepeda, yang mengendarai sepeda ke atas sebuah bukit gitu. Nah, dari dua gambar ini dapat kita lihat bahwa mereka melakukan sesuatu, ya kan? Yang ini mendorong mobil mogok, yang ini bersepeda. Jadi, apa yang akan kita pelajari dari dua gambar ini? Terkait dengan usaha. Yang pertama itu apa itu usaha? Nah, usaha kalau kita lihat dari gambar tadi, mereka itu berarti kan melakukan sesuatu ya. Jadi kalau misalnya secara umum usaha itu adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tapi kalau misalnya dalam fisika, usaha itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh gaya pada sebuah benda yang menyebabkan benda tersebut bergerak. Jika kita lihat gambar ini kembali, jadi ada gaya ya, dia mendorong mobil, kemudian mobilnya bergerak. Kemudian ini dia menggunakan gaya yang dari tubuhnya ini untuk mengendarai sepeda sehingga sepedanya itu bergerak dan menuruni bukit ini. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang usaha, bagaimana tentang gaya ini, tentang benda yang bergerak ini pada hari ini. Oke, tentang usaha. Tadi itu kan adalah sesuatu yang dilakukan oleh gaya pada sebuah benda yang menyebabkan benda bergerak. Jadi kalau misalnya kita mau memindahkan sebuah kotak, cuma kita dorong dengan gaya yang kecil. Berarti usahanya itu kecil dong. Dengan gayanya kecil doang, berarti kan usaha kita bisa disebut dengan sangat kecil gitu ya. Tapi kalau misalnya kita dorong dengan kuat, dengan gaya yang besar, berarti usaha kita makin besar kan? Kita makin berusaha untuk mendorong itu, kotak tersebut. Jadi kalau misalnya usaha ini sebanding dengan gaya, makin besar gaya yang kita berikan, maka makin besar usaha kita. Sama seperti saat kita mendorong kotak tadi. Dan kemudian, kalau misalnya kita mau mendorong kotak tadi dalam jarak 1 meter aja. Jadi usahanya kan cuma buat 1 meter. Jadi kalau misalnya kita dorong kotak tadi untuk 1 kilometer, berarti usahanya itu lebih besar ya. Jadi makin besar jaraknya, makin besar pula usahanya. Jadi usaha itu sebanding dengan gaya dan usaha itu sebanding dengan perpindahan. Nah, diingat lagi ini itu perpindahan. Oke. Nah, sekarang kita lihat, jadi kalau misalnya dia itu sebanding, maka itu dapat kita nyatakan dalam sebuah persamaan. W itu sama dengan F dikali titik dengan R. F ini, gaya ini adalah vektor ya, ingat kembali. Kemudian R ini juga vektor, ini perpindahan. Jadi kalau perkalian titik dua buah vektor itu akan menghasilkan suatu besaran skalar.
Jadi W ini skalar. Untuk keterangannya, W ini usaha, satuannya itu Joule, kemudian F itu gaya yang dikerjakan pada benda, satuannya itu Newton. Kemudian R itu adalah perpindahan benda, satuannya adalah meter. Nah, sekarang kita lihat ada sebuah kotak yang kita bakalan tarik dengan gaya F. Nah, jadi benda bergerak, kotak ini kita tarik dari sini, dari titik awal ke titik sekarang. Dia memiliki perpindahan. Perpindahan ini berarti kan tadi ada F-nya ya, ini ada F-nya, kemudian ada perpindahan. Nah, jadi W itu sama dengan F kali R. Nah, sekarang kita lihat lagi, ada 3 buah tempat. Ada tempat A, tempat B, dan tempat C. Kemudian kita memiliki sebuah benda kotak. Benda ini mau kita gerakkan dari A ke B. Kemudian benda ini bergerak lagi dari B ke C. Kemudian bergerak lagi dari C ke A. Nah, jadi dari sini R-nya itu berapa? Apakah R-nya itu dari A ke B ke C ke A? Atau gimana? Kita ingat lagi kalau misalnya R ini adalah perpindahan. Apakah bendanya berpindah dari titik awal? Dia dimulai dari, kita lihat lagi, dia mulai dari A ya, kemudian dia ke B, ke C, lalu ke A. Berarti R-nya itu sama dengan 0, berarti dia nggak pindah gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak pindah seperti ini, maka W-nya itu sama dengan 0, karena R-nya itu 0. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang simple aja dulu. Hosea mengangkat sebuah kotak dengan gaya 160 Newton. Kemudian berapa usaha yang dilakukan Hosea jika dia diam di tempat sambil menyangga kotak itu di atas kepalanya. Kemudian dia mengangkat kotak dan bergerak sejauh 10 meter. Jadi kalau misalnya yang A ini, dia diam di tempat. Berarti jarak dia dengan kotak juga 0 juga ya. Karena dia meletakkan kotaknya itu di atas kepalanya. Kemudian dia juga nggak berpindah. Jadi R-nya itu adalah 0. F-nya itu 160, R-nya itu 0. Jadi yang ditanya adalah W. Berapa W? W itu tadi adalah F kali R. F itu 160, R-nya itu 0 meter, jadi W-nya adalah 0 Joule. Nah, sekarang kita lihat yang B. Dia mengangkat kotak dan bergerak sejauh 10 meter. Berarti kita punya R ya. R-nya itu sebesar 10 meter. Jadi F 160, R 10, maka W-nya itu adalah, masukin angkanya 1600 Joule. Dan sekarang kita ingat kembali materi kita pas waktu semester 1 tentang vektor. Kita punya koordinat kartesius, ada X, ada Y. Kemudian kita punya sebuah gaya F. Kita proyeksikan kepada sumbu X dan sumbu Y. Di sini kita punya theta. Kita proyeksikan dari F ke X. Karena yang mau kita proyeksikan itu F ya. Bukan kita proyeksikan X ke F, tapi F ke X. Kemudian F ke Y. Sehingga kita dapatkan komponen gaya F terhadap sumbu X dan komponen gaya F terhadap sumbu Y. Nah, sekarang kita mau lihat gimana kita cara memproyeksikan ini. Kita lihat ini, theta ini, untuk yang garis ini, berarti kan kalau misalnya ini tetanya itu diapit oleh dua buah garis ini yang kita proyeksikan, kan ini diapit gitu ya tetanya, atau ini tuh di samping, ada juga yang bilang begitu. Kalau misalnya ini di samping, maka yang ini tuh bakalan jadi cos. Kalau misalnya dia itu ada di samping. Ingat, samping itu cos. Kalau misalnya yang ini, kalau misalnya dia di depan, ini depan ya, sama panjang dengan yang ini ya. Sama ini ya. Jadi kalau misalnya dia di depan, itu sin. Oke, kita ulang lagi. Kalau misalnya dia diapit, dia itu cos, itu fx itu sama dengan f cos theta. Kalau misalnya dia di depan, ini sama panjang dengan ini, dia itu sin. Sekarang kita coba untuk yang contoh selanjutnya. Misalnya F-nya di sini. Theta-nya di situ, di sini. Kemudian
Kita proyeksikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, sekarang kita lihat ini tuh diapit ya. Tetanya diapit. Dia di samping. Berarti di sini. Ya kan? Yang ini diapit. Berarti yang di sini kalau misalnya diapit apa tadi? Kalau misalnya dia diapit cos ya. Kalau misalnya dia diapit. Tapi kalau misalnya dia itu ini di depan kan? Sama panjang dengan yang ini. Berarti dia sin. Kalau misalnya dia itu di depan. Ini sama panjang dengan yang ini. Kalau dia di depan itu sin. Kalau dia di samping itu cos. Kalau yang tadi itu kan sudutnya dia sudutnya di sini. Proyeksinya ini di sini. Kan itu diapit ya. Diapit itu cos. Yang ini di depan itu sin. Sekarang nanti akan kita pahami lagi. Kita ingat lagi di job set yang tentang bagian yang ini. Pokoknya yang diapit itu cos. Yang di depan tuh sin. Nah sekarang kita lihat dari gambar ini. Sekarang kita punya gaya. Punya benda. Dengan gaya ini tetanya. Nah, berarti kita harus proyeksikan dulu karena dia bergerak ke sini bukan bergerak ke atas itu kan, tapi bergerak ke searah sumbu X. Berarti kita proyeksikan dulu. Ini tuh berarti diapit atau di depan dari theta yang ini. Dia diapit. Berarti yang ini adalah cos karena diapit. Jadi, karena dia geraknya, berarti geraknya adalah yang fx ya, yang menyebabkan dia bergerak ke sini. Jadi, W-nya itu sama dengan F cos theta dikali R yang kita pakai. Karena dia bergerak menggunakan fx, bukan bergerak menggunakan F. Sekarang kita lihat yang ini. F-nya arahnya ke sini, kita dorong. Geraknya bukan ke sini kan, tapi geraknya ke kanan. Berarti kan gayanya itu kan gaya ini, yang gaya proyeksinya ini. Misalnya kita punya theta di sini. Ini diapit juga kan, berarti diapit itu juga cos. Berarti W-nya F cos theta kali R. Nah, sekarang kita lihat W itu kan F kali R, perkalian titik. Jadi kalau misalnya karena W itu joule satuannya, F itu satuannya Newton, R itu meter. Jadi 1 joule itu sama dengan 1 Newton meter. Jadi kalau misalnya kita mau ubah ini jadi kilojoule sama dengan 1000 joule. 1 megajoule sama dengan 1 juta joule. Nah, lalu kita lihat dengan grafik ini. Kita lihat grafik ini. Ini adalah F, yang ini adalah R. Nah, sekarang kita punya F0. Nanti F0 ini bisa kita ganti sama angka berapapun. Kemudian kita punya R0, perpindahan. Bisa kita ganti dengan angka apapun. Sekarang kita ingat W itu kan F kali R ya. Jadi kalau misalnya ini berarti kan F dikali R. Sekarang kita lihat bentuknya gimana. Bentuknya itu kayak segi 4 ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, kalau kita mau cari ini F dikali R, itu kan sama dengan ini panjang kali lebar. Panjang kali lebar berarti kita dapat luas ini kan. Luas yang ini. Kalau misalnya kita kali panjang kali lebar. Berarti kalau misalnya F itu kali R sama dengan panjang kali lebar sama dengan luas, berarti W itu kalau kita mau cari dengan grafik itu sama dengan luas daerah di bawah grafik. Jadi W itu ini. Nanti kalau misalnya dia bentuknya segitiga atau dia bentuknya trapesium atau gimana, tetap dia tuh luas daerah di bawah grafik atau di dalam grafik ini. Kemudian kalau misalnya kita punya M dan beberapa gaya, ada F1, F2, F3, F4. Sama dengan seperti konsepnya dengan yang sebelum-sebelumnya, berarti W itu sama dengan sigma F dikali R. Karena benda itu bergerak ke arah ke kanan ini, berarti yang ini yang positif ya, yang searah positif berarti. Berarti F1 ditambah F2 dikurang F3 kurang F4 kali R. Kemudian untuk contoh soal lain, Hariska menarik seember air yang bermassa 20 kg dari dasar sumur. Dianggap ini adalah sebuah sumur. Sesampainya ember di atas sumur, dikatakan bahwa Hariska sudah melakukan usaha sebesar 12 kJ. Berapakah kedalaman sumur? Kedalaman sumur. Nah, sekarang kita punya sumur. Kemudian kita punya ember yang Hariska mau naik, mau angkat ke atas gitu kan.
dia punya massa 20 kg, berarti dia punya W. W di sini adalah W kecil. Ini adalah berat. M kali G sama dengan 196 Newton. Ini 20 kali 9,8. Kemudian Heriska menarik ke ember ini ke atas. Sampai ke atas. Kemudian dia melakukan usaha sebesar 12.000 Joule. Ya kan? 12.000 Joule atau 12 kJ. Kemudian berapa R-nya? Nah, jawab. W itu kan sama dengan F kali R. Karena kita nggak diberitahu F-nya itu berapa, bisa kita gunakan W-nya itu sebagai F. W kali R. Jadi kalau misalnya W-nya adalah 12.000 Joule, W kecilnya itu 196 Newton, kemudian dikali R. Jadi kalau misalnya kita mau kali R, kita per kan, dapat 61,2 meter. Insya Allah mudah ya, bab ini nggak terlalu susah juga. Jadi kalau misalnya dipahami, bisa do it on your own. Jadi tentukan jalan hidupmu gitu ya. Nah, untuk part 1 sampai sini aja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.